Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas A1 Hukum Hak Kekayaan Intelektual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan sengketa merek, yakni penggunaan merek Superman yang melibatkan DC Comics dengan PT Maximum Pharmakmur. Dalam kasus sengketa ini yang menjadi subjek dan objek hukumnya adalah yang pertama, perseroan terbatas Maximum Pharmakmur, yaitu perusahaan food beverages yang berasal dari Surabaya. Kemudian DC Comics, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu perusahaan buku komik terbesar dan tertua di Amerika. Kemudian yang menjadi objek hukumnya adalah yang pertama, merek Superman yang merupakan salah satu tokoh fiksi yang dimiliki oleh DC Comics dan dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian merek Superman yang merupakan merek wafer yang diproduksi oleh PT Maximum Pharmakmur. Baik, saya Aditya Rahman akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Sengketa merek bermula ketika DC Comics hendak mendaftarkan merek Superman miliknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham RI. Adapun pendaftaran yang diajukan oleh DC Comics pada merek Superman kelas 9, kelas 14, kelas 16, 21, 25, 28, 30, dan kelas 32. Lalu ditemukan permasalahan merek Superman milik PT Maximum Pharmakmur telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia tertanggal 7 Maret 1993 dalam kelas 30 dan kelas 34. Pada tahun 2018, DC Comics menggugat PT MFM ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, DC Comics meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa DC Comics sebagai pemegang hak eksklusif atas merek Superman di Indonesia. Menyatakan merek Superman yang dimiliki DC Comics sebagai merek terkenal. Kemudian membatalkan merek Superman milik PT MFM dan mendaftarkan merek Superman DC Comics pada kategori tersebut. Namun pada saat itu, gugatan yang dilakukan oleh DC Comics melalui putusan nomor 17/PDT/merek/2018/PN Niaga Jakarta Pusat ditolak oleh majelis hakim, diikuti dengan putusan kasasi nomor 1109/PDT/HKI 2018/PN Niaga. Dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi tergugat PT MFM dan turut tergugat untuk sebagian, dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Saya akan melanjutkan dari saudara Aditya Rahman. 2 tahun kemudian, pada 27 Mei 2020, DC Comics kembali mengajukan gugatan atas merek Superman ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 29/PDT/HKI merek 2019/PN Niaga Jakarta Pusat dengan gugatan meminta majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa DC Comics selaku penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek Superman di Indonesia, menyatakan merek Superman milik penggugat adalah merek terkenal, dan meminta untuk membatalkan merek Superman di kelas 30 dan 34 milik PT MFM atas dasar itikat tidak baik. Ketentuan hukum dan dasar gugatan yang digunakan adalah Pasal 76 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 76 ayat 1, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21. Pasal 76 ayat 3, gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Pasal 77 ayat 2, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagai payung dalam peraturan mengenai merek yang merupakan ketentuan hukum yang digunakan dalam perkara ini. Di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa kedua belah pihak. Dalam kasus sengketa ini, para pihak yaitu PT Marsim Makmur dan DC Komis memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur litigasi dan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Landasan yuridis atau analisis kasus berdasarkan undang-undang. Indonesia menganut sistem first to file yang artinya pihak yang pertama kali melakukan permohonan pendaftaran memiliki keutamaan dan menjadi pemilik merek, dan pihak lain tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan suatu merek dengan nama ataupun slogan dan bentuk yang sama. Namun, suatu merek yang telah terdaftar dapat diajukan pembatalan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang sebelumnya, yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Baik, selanjutnya yaitu apakah DC Comics memenuhi kategori sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Yang pertama yaitu tentang pendaftar pertama. Dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa DC Comics ini merupakan pihak pendaftar pertama atau first to file system dengan nomor daftar 15866 yang diajukan pertama kali pada tahun 1980, yang berarti bahwa DC Comics ini dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, tentang merek terkenal yang dijadikan dasar pedoman kriteria dalam pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek serta kriteria global sebagai penentu kriteria merek terkenal sesuai dengan pasal 6 bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights dalam faktanya di lapangan. DC Comics ini telah memenuhi kriteria terkait dengan well-known mark itu sendiri karena pada faktanya dapat DC Comics ini telah terdaftar di berbagai negara dan telah dikenal di kalangan masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga, tentang persamaan pada pokok atau keseluruhannya merek Superman milik PT FMF terbukti berkemungkinan akan menimbulkan suatu kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen karena kemiripannya dalam hal logo maupun gambar tokoh. Kemudian yang keempat, tentang iktikat baik dalam lingkup hukum perdata yang dikenal dengan adanya asas iktikat baik. Jika tentang persamaan pada pokok atau keseluruhannya dihubungkan dengan asas iktikat baik, maka pendaftaran merek Superman milik PT Marsim Makmur ini terbukti dilakukan dengan tidak iktikat baik, tidak adanya iktikat baik, karena PT FM ini sudah mengetahui terkait dengan merek Superman milik DC Marvel dan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya izin dari pihak DC Comics tersebut. Pun hukum yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia, karena penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Walaupun DC Comics termasuk ke dalam subjek hukum yang berada di luar Indonesia, namun karena penyelesaian sengketa melalui hukum Indonesia, maka yang disepakati adalah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta dengan nomor putusan nomor 29 garing perdata khusus garing merek garing 2019 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu mengabulkan seluruh amar gugatan yang diajukan oleh DC Comics.
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini telah mempertimbangkan atas fakta hukum bahwa DC Comics selaku pendaftar pertama berhak dilindungi secara hukum terkait merek yang sudah didaftarkannya sesuai dengan asas first to file yang dianut oleh Indonesia. Serta DC Comics juga telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang Merek sebagai persyaratan untuk dapat memohon agar dibatalkannya merek Superman oleh PT Maxim Farm Makmur. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.